Sekolah Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama ibadah online Sekolah Minggu 6 Desember 2020. Hari ini Lose Erni tidak sendirian, tapi Lose Erni ditemani oleh Lose Risan. Ya. Halo anak-anak. Ya, Lose Risan. Senang sekali ya Lose Risan ya. Anak-anak, tapi jangan lupa Lose mau ingetin nih. Siapkan Alkitab. Ya, siapkan Alkitab di tangan kita dan apa Lose? Kotak persembahan anak-anak. Ya. Tapi yang terpenting adalah kita semua harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Betul anak-anak, saatnya kita mau berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita semua berdoa, tundukkan kepala. Kita mulai ya berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk ibadah online, beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami boleh ikut ibadah dari awal sampai akhir dengan baik dan boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu dan lagu Ayo Ayo. Kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Desember, bulan penuh kegembiraan. Lause gembira, Lause Erni? gembira sekali. Ya, Lause percaya anak-anak semuanya juga gembira. Nih, Lause juga udah pakai aksesoris yang biasanya orang-orang pakai di bulan Desember nih, bisa menambah keceriaan nih. Yuk, kita sama-sama kita mau merayakan kelahiran Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan pujian dari pulau dan benua. Semuanya angkat tangan, kita nyanyi dengan semangat ya. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dan
hari ini kita mau belajar tentang berdiri teguh, kuat, melawan dosa. Anak-anak, saat sekarang ini begitu banyak hal yang membuat kita bisa menjadi takut, gelisah untuk keluar rumah. Benar, Lause. Ya, karena ada virus, pandemi, semuanya ketakutan. Juga ketakutan ditinggal orang tua, papa, mama, sendirian. Tapi anak-anak, kita ada Tuhan Yesus. Betul. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa apa? Berani. Iya. Ya, kita berani, juga berani tampil beda. Anak-anak, kita tahan dengan semua godaan bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sambung dengan ada nanti lagu ya, berani tampil beda. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekarang kita sambung kembali dengan lagu Aku Berani Tampil Beda. Yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Tampil beda. Anak-anak, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi kita harus hidup kudus sehingga seluruh kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan kita. Kita nyanyi lagi lagu Berani Tampil Beda. Merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak-anak, sekarang kalian semuanya boleh duduk kembali. Duduk dengan tenang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan iman kita menyanyikan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak sekolah minggu semua. Tidak terasa ya, kita sudah masuk bulan Desember ya. Artinya apa? Sebentar lagi kita mau rayakan? Iya, betul sekali. Natal ya. Semuanya penuh sukacita ya kalau merayakan Natal. Kenapa ya? Oh iya, pasti ada yang jawab. Karena Natal tuh ada hadiah Natal. Natal itu makannya banyak enak-enak, bisa pakai baju baru yang cantik, dan ada yang karena libur sekolah bisa bangun siang ya. Lausu juga seneng Natal. Lausu udah dekor rumah Lausu pakai pohon Natal loh, dan suasananya udah dibuat suasana Natal. Karena kita jangan lupa ya, kalau Natal tuh bukan soal dekor, soal makan, soal hadiah. Ada pesan yang paling penting. Apa itu? Ayo. Ya, juru selamat lahir untuk kita, datang jadi manusia untuk menebus dosa kita ya. Itu arti Natal sesungguhnya. Oke? Nah, sekarang nggak usah percaya, kalian udah siapin Alkitab, kalian udah siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini ya. Ayo kita sama-sama menyiapkan hati, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau terus menyertai kami. Tuhan, biarlah saat ini, pagi ini, anak-anak sekolah minggu bisa menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Biarpun kami tidak bertatap muka, kami yakin Engkau satukan kami di dalam Engkau. Biarlah kami bisa duduk tenang melawan semua godaan, sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan, dan kami tidak hanya mengerti, kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, PowerPoint kita apa hari ini? Ya, I will stand strong against sins. Apa artinya? Aku berdiri teguh melawan dosa ya. Nah, nanti kalian akan lihat apa itu godaan, apa itu dosa ya. Nanti habis ini, oke? Mau baca Alkitab dulu Kata mama setiap malam harus disiplin baca Alkitab. Kenapa ngantuk ya? Ambil bantal dulu lah sambil tiduran. Udah tidur aja deh, tidur sih. Aduh, ngap ya. Nggak ada orang, buka masker. Boleh gak ya? Udah biarin aja deh, biarin. Ya, sekolah online lagi. Bosen bener. Pengen ketemu teman-teman. Enakan ketemu teman-teman, gak pengen lagi sekolah online. Bosen. Bosen banget sih, setiap hari di rumah pengen jalan-jalan. Kalau jalan-jalan enak nih, pakai kacamata dulu Kacamata keren loh.
Keren. Topi lagi. Jadi pengen ke ini main salju. Lucu ya. Aduh, enak lah. Oke, jalan deh. Balik. Nggak jadi jalan-jalan, nggak boleh. Wah, jadwal ibadah sekolah minggu nih, mau online sekolah minggu nih. Udah siap, tapi ini jadwalnya main games dulu lah. Temen saya udah ada waktunya sih main games. Bentar ya, saya main games dulu, nanti baru ibadah online. Main games lebih seru. Telepon. Angkat dulu deh telepon. Halo. Ya? Nah, anak-anak, itulah tadi contoh-contoh godaan yang kita hadapi. Percobaan yang kita hadapi, sadar maupun tidak sadar. Godaan itu ada di sekeliling kita. Terus mengganggu, merebut perhatian kita, menawarkan kenyamanan dan sesuatu yang kita suka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghadapinya? Yuk, anak-anak, kita sama-sama belajar dari bagian Alkitab di mana Tuhan Yesus, anak Tuhan, anak Allah juga mengalami godaan dan percobaan ya. Nah, nanti kita akan memulai Bible lesson kita di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kalian buka dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita baca, langsung mau jelaskan ya. Siapa itu, apa itu iblis ya. Nah, dulu itu cuma ada malaikat di surga. Semua malaikat adalah yang patuh sama Tuhan. Tapi ternyata ada malaikat yang mau memberontak, melawan Tuhan. Nah, malaikat yang melawan Tuhan itulah yang menjadi iblis ya. Apa yang iblis lakukan? Nah, benar. Kalian lihat gambar ini, pasti ingat ceritanya. Iblis dia mau menggoda manusia jatuh dalam dosa. Iblis mau kita jauh dari Tuhan. Iblis mau kita melawan Tuhan seperti dia. Makanya waktu manusia pertama aja sudah jatuh dalam dosa karena perbuatan iblis. Iblis menggoda manusia untuk tidak menjalankan perintah Tuhan. Iblis tidak hanya menggoda dan menjatuhkan, tapi iblis juga menggoda Tuhan Yesus loh. Yuk kita baca yuk. Nah, sekarang kita baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, waktu sebelum percobaan ini dimulai, Tuhan Yesus tuh berusia 30 tahun ya. Sebelum dia mulai pelayanan, Tuhan Yesus dicobai dulu ya. Percobaannya di atas bukit ya. Nah, yuk kita baca di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobain iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Puasa 40 hari ya anak-anak, secara manusia, secara fisik Tuhan Yesus pasti lapar, lemas ya, nggak ada makan ya. Dan iblis tahu godaan paling besar buat manusia adalah kalau kita lagi kekurangan, kalau kita lagi kemiskinan ya, kita kekurangan makanan, itu gampang sekali kita jatuh dalam dosa ya. Karena kita memenuhi segala kebutuhan kita kadang-kadang dengan cara yang tidak benar, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, sama kayak kalian pernah nggak ditawarin es krim lagi panas-panas, padahal kalian lagi sakit flu, nggak boleh, godaan banget kan. Nah, sama manusia itu sangat lemah kalau udah masalah lapar ya, masalah enak. Wah, itu tuh paling menggoda dan iblis tahu ya, dia melihat kelemahan kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada iblis ya? Kita lihat di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, selanjutnya percobaan kedua. Kita baca dari ayat 5 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, ingat, di sini iblis mau memancing lagi. Jika engkau anak Allah, ya, sama. Kalian juga sering kan ditantang sama teman-teman seperti itu? Katanya jagoan, kayak gini nggak bisa. Pernah nggak? Terus ada yang bilang, lah ngakunya pinter, masa kasih contekan nggak bisa? Nah, hati-hati, panas hati ya, tantangan seperti itu gampang membuat kita jatuh ke dalam dosa ya. Yuk kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus di ayat ke-7. Oke? Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, Tuhan juga mengatakan yang tertulis, seperti apa yang dikatakan iblis tertulis. Berarti Tuhan tahu apa yang menjadi aturannya ya. Jadi kita jangan sampai jatuh kalau ditantangi untuk melakukan dosa. Ingat, kita anak Tuhan ya. Tuhan mau kita lakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan saja ya. Nah, yuk kita lanjut dengan percobaan yang ketiga. Percobaan berikut kita baca di ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, salah satu kelemahan manusia juga iblis tahu, yaitu harta dan kuasa ya. Orang kekurangan itu gampang jatuh di dalam dosa. Orang yang banyak uang itu juga lebih gampang lagi. Mereka lupa dengan kelimpahan mereka, membuat mereka jauh dari Tuhan ya. Nah, Tuhan Yesus dicobai sama iblis dengan kalau engkau menyembah aku. Nah, itu karena manusia sering menyembah harta, menyembah uang, menyembah popularitas, harta ya, sehingga lupa sama Tuhan ya. Itu menjadi kelemahan. Iblis tahu ya, jika engkau sujud menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan dunia. Berapa banyak tuh kerajaan? Satu kerajaan aja udah kita seneng lihatnya. Keren banget ya. Pernah nggak ke istana negara? Itu aja bagus, apalagi kerajaan-kerajaan di dunia yang lain, di tempat negara lain, itu bagus-bagus ya. Mau dikasih semua. Tapi apa jawab Tuhan? Ya. Kita lihat ya di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Tuhan Yesus menang atas percobaan ya. Tuhan Yesus tahu siapa yang harus disembah ya. Bukan iblis, bukan uang, bukan makanan, bukan harta, bukan tata ya. Bukan popularitas, tapi adalah Tuhan ya. Jadi kita juga harus belajar siapa yang harus kita sembah. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa ya. Jadi anak-anak, pencobaan dan godaan ada di mana dan kapan saja ya. Dalam bentuk apa aja bisa. Kadang-kadang kita juga bisa lupa bahwa ini godaan apa bukan ya. Berbagai macam kita nggak menyadari bahwa kita jatuh dalam dosa ya. Lalu saya tahu tantangan kalian itu lebih berat mungkin bagi kalian di masa remaja kalian, masa anak-anak kalian. Karena zaman Lause waktu seusia kalian nggak ada itu komputer, nggak ada internet, apalagi gadget ya, nggak ada. Jadi
Lause bisa merasakan bagaimana tantangan kalian dengan teknologi yang sudah canggih ini. Dulu Lause mau ke sekolah minggu, Lause exciting banget karena itulah kegiatan positif yang Lause bisa ketemu teman, ketemu Lause, ya kan? Nggak ada yang bilang, aduh main online dulu, nggak ada ya. Nah, tapi kalian jangan mau kalah ya. Kalian jangan mau kalah, walaupun kalian harus stay at home ya masa pandemi, kalian harus tetap bisa melawan dan bisa tetap setia pada Tuhan. Ya yakin ya di antara kita ada yang lelah, putus asa, galau, sampai ada yang mungkin gak bisa tidur, mikirin berapa lama ini masa pandemik, berapa lama mesti sekolah online, ibadah online, gak boleh pergi-pergi, kalau mau pergi pun sebentar mesti pakai masker, protokol, aduh ketemu teman kumpul rame-rame nggak boleh, nonton bioskop tutup. Ini gimana? Apakah ada masa depannya saya lagi? Harus tahu, kalian pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Sekolah online itu tidak enak ya. Langsung tahu, jangankan sekolah, langsung meeting online aja lama-lama juga sangat harus berjuang ya, berjuang untuk ikut. Karena memang keadaannya seperti ini ya. Belum lagi kalian juga mungkin ekonomi keluarga kalian terganggu karena pandemik ya. Orang tua kehilangan pekerjaan ataupun usaha orang tua terganggu ya. Tapi kalian harus stay strong, stay firm ya. Tetap yakin Tuhan ada rencana yang indah di balik ini ya. Tuhan mau kita belajar bersabar ya. Dalam masa yang paling sulit seperti ini, inilah percobaan kita untuk tidak gampang jatuh dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih kuat ya, beriman kepada Tuhan. Nah anak-anak, tahu nggak kenapa kita kelas itu mesti ujian? Ujian itu kan nggak enak, mesti belajar, mesti latihan, mesti menghafal. Nah seperti inilah kita saat ini, ujian pandemik ya. Kalian akan menjadi anak yang tangguh kalau sudah melewati masa-masa COVID-19 ini. Kalian akan lebih menghargai ketika pergi, bisa bersama sama teman bermain, bisa juga naik pesawat dengan keluarga jalan-jalan, ataupun bisa melakukan aktivitas yang bebas. Karena waktu sebelum pandemik kita jalankan semua ini udah seperti biasa saja ya. Jadi jangan khawatir ya, serahkan semua kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Tetap jalankan semua kegiatan walaupun harus di rumah ya. Dengan beriman kepada Tuhan, isilah kegiatan kalian yang positif ya. Nanti kalau udah habis pandemik, semua kalian akan lebih lancar, lebih ahli lagi karena kalian sering berlatih untuk melakukan hal-hal yang kalian suka ya. Apa aja, mau nyanyi, mau main piano, mau masak, that's fine ya, itu bagus. Nah, bagaimana cara bisa tetap kuat melawan iblis ya? Coba kita buka MV kita hari ini. Ya udah, kita baca ya. Yakobus 4 ayat 7. Buka ya di Perjanjian Baru, bener ya, di bagian belakang. Yuk kita baca sama-sama dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu ya. Nah, apa itu tunduklah ya? Tunduklah ini dalam artinya ya, kalian harus tahu. Tunduk kepada Allah itu bukan karena kita takut, tapi kita setia ya. Selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Itu kalian bertunduk kepada Allah. Apalagi berdoa dan baca firman Tuhan supaya kalian tahu apa jalan yang benar ya. Mana kegiatan benar, apa yang harus kalian lakukan. Nah, Lause tahu kok kalian juga merasakan percobaan seperti males banget ya sekolah online. Sekolahnya kok seperti ini. Yang tadi cobaan yang dijelasin Lause Erni ya kan. Nah, kalian kalau udah ada rasa seperti itu, tenangkan diri dulu ya. Coba renungkan, apakah malas itu kehendak Tuhan atau iblis? Ya, setelah itu kalian berdoa, minta kekuatan dari Tuhan.
Setelah itu kalian berpikir, kalian adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Yang mana Tuhan mau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak sekarang ini adalah tugasnya belajar. Walaupun online, kita harus tetap semangat belajar. Ya, jadi kalian terus isi kegiatan kalian yang positif, ya. Jangan kepengaruh dengan malas karena sekolah online, oke? Tapi Lause, kalian bisa nanya, Lause gini, kalau aku jatuh di dalam dosa gimana? Aku nggak tahu, aku nggak sengaja. Ya, benar, tidak selamanya anak Tuhan itu menang. Kadang-kadang kita bisa jatuh, kita bisa kalah, ya. Karena iblis mau menggoda kita terus. Ingat, tugasnya iblis itu tujuannya cuma satu, biar kita jatuh dalam dosa. Saat kita menyadari kita jatuh ke dalam dosa, ya, doalah. Akui di hadapan Tuhan, kalian telah melakukan dosa, ya. Minta pengampunan yang sungguh-sungguh. Apa artinya sungguh-sungguh? Jangan ulangi lagi, ya, karena kalian tahu itu dosa. Tuhan sedih kalau kalian lakukan itu lagi, ya. Nah, ada satu bagian Alkitab yang bisa menjadi kekuatan buat kalian, ya. Yuk kita baca di 1 Yohanes ayat pasal 1 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama. Ya, udah ketemu? Ini kekuatan buat kita, ya. Maksudnya biar kita tetap setia. Karena Tuhan kita maha pengampun. Tapi kita jangan ulangin lagi, ya. Oke, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, tadi kita udah mengerti kata tunduklah kepada Allah, ya. Sekarang kita balik lagi ke MV kita. Yakobus 4 ayat 7. Ada 3 kata Lause hilangkan, ya, yaitu tunduklah, lawanlah, dan lari. Bisa, ya? Oke, kita hilangkan dulu 3 kata itu. Yuk kita baca dari awal. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu kepada Allah dan iblis, maka ia akan daripadamu. Very good. Nah, sekarang lebih banyak kata-kata yang Lause hilangkan, ya. Coba kalian bisa nggak, ya? Pasti bisa. Anak-anak kelas besar, jagoan semua, ya. Oke, mulai dari awal lagi. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu kepada dan maka ia akan, yes, very good, ya. Nah, sekarang kita tutup semua. Lause yakin kalian bisa. Oke, Lause kasih waktu. Lause hitung sampai 20 detik, kalian ulangin, baca di rumah, ya. Good, pasti bisa, ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, ya. Kita udah mendengar firman Tuhan, semuanya lipat tangan, ya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana percobaan dan godaan yang senantiasa ada di sekeliling kami. Dan kami bisa belajar bagaimana kami harus setia dan terus bersandar kepada Engkau. Sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan supaya berkenan di hati-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong kami untuk mengerti, untuk bijak, untuk boleh mendapat hikmat, mengerti mana yang sesuai kehendak-Mu, mana yang tidak baik.
dan tidak sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan semua kegiatan kami, semua aktivitas kami dan hidup kami hanya kepada-Mu. Biarlah kami bisa bertumbuh jadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang tangguh, melewati segala godaan dan ujian, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan dengan hati penuh ucapan syukur. Tapi anak-anak, Lose mau ingatkan ya, apa yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita lakukan. Ya, tidak hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan, kita nyanyikan lagu Allah Baik, God is so good. Tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjaga kami, Engkau begitu baik, karena setiap hari berkat-Mu selalu ada dan selalu baru bagi kami. Tuhan Yesus, kami berikan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terimalah dengan senang hati. Kami serahkan uang ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pakai, sehingga boleh dipakai di gereja kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Lause Erni, Iya. nggak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Iya. Anak-anak, sekarang kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap terima kasih kepada Bapa di sorga. Kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami. Semuanya dengan sikap doa, kita mau berterima kasih kepada Bapa di sorga. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ingat ya, minggu depan Natalan nih. Bye. Bye.